Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dan saya meyakini kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan oleh karena itu biarlah setiap kita mau bersyukur atas segala kemurahan yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memperingati Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan suatu pengorbanan yang terbesar yang telah Yesus kerjakan buat seluruh umat manusia. Di mana Dia berkorban untuk semua orang. Dia berkorban untuk orang yang mengasihi Dia. Dia berkorban untuk orang yang membenci Dia. Dia berkorban untuk orang yang menyalibkan Dia. Dia juga berkorban untuk orang-orang yang meninggalkan Dia. Suatu hal yang luar biasa yang telah Yesus kerjakan buat seluruh umat manusia. Pada saat hari ini mari bersama-sama kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ini adalah catatan Injil Lukas tentang peristiwa penyaliban Yesus. Peristiwa kematian Yesus adalah suatu kematian yang tidak terhormat. Sebuah kematian yang sangat terhina. Bahkan di dalam Ulangan pasal 21 itu berkata bahwa seorang yang dihukum mati dengan cara digantung adalah kematian yang terkutuk. Meskipun Yesus diperlakukan dengan hina, meskipun kematian Yesus adalah sepertinya kematian yang terkutuk, tetapi dalam pembacaan kita tadi, Dia masih berkata, Yesus masih berkata di dalam doanya, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah suatu perkataan yang mulia, yang diucapkan dari hati yang suci. Dan ini juga menggambarkan akan kemurnian hati Yesus buat seluruh umat manusia. Dia yang tidak mengenal dosa, tetapi telah dijadikan dosa karena saya dan saudara. Yesus mau melunasi hutang-hutang dosa kita. Yesus mau melunasi segala kesalahan kita. Karena Dia tahu kita tidak akan pernah mampu untuk melunasinya. Yesus membayar semua dosa-dosa kita di atas kayu salib dengan lunas. Inilah bukti akan kasih Allah buat kita, dan kasih Allah bagi kita itu tidak pernah gagal. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19 berkata, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Ayat 19, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Ketika Yesus disalib, Ia membayar pelanggaran umat manusia.
Ia tidak memperhitungkan kesalahan saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan tadi mencatat, Ia mendamaikan. Yesus memberikan perdamaian antara kita dengan Allah. Yang awalnya hubungan kita dengan Allah terputus, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita menjadi anak Allah. Dan kita berhak menyebut Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Dan kita juga berhak menerima semua janji-janji Allah. Haleluya. Sesuatu yang luar biasa telah Yesus kerjakan buat setiap kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kita wajib untuk bersyukur. Kita wajib untuk menghargai akan pengorbanan yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Karena kematian Yesus adalah kematian yang begitu spesial, sehingga setiap orang mereka merayakan akan kematian Yesus di atas kayu salib. Biarlah kita, setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepada korban Yesus Kristus, kita mau tetap terus berkata, terima kasih Tuhan, karena kami sekarang bisa hidup. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan atas pengorbanannya di atas kayu salib. Sebagai ayat terakhir saya akan bacakan di dalam Roma pasal 6 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas pengorbanan Engkau di atas kayu salib, atas apa yang telah Engkau kerjakan, atas karya terbesar yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib buat setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Biarlah Tuhan terus memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, terlebih khusus yang ada di GPDIC OTW Temanggung. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan apapun yang mungkin sedang mereka alami saat ini, baik kesulitan atau masalah, kami percaya Tuhan akan menjadi pelindung buat mereka. Tuhan menolong mereka di dalam segala kesusahan mereka. Setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Bapak Ibu Gembala, Tuhan menolong mereka, Tuhan jaga, Tuhan pagari mereka dengan kasih setia-Mu, Tuhan topang mereka dengan firman-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh membawa setiap jemaat untuk terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia Tuhan berkati, Indonesia Tuhan pulihkan, Indonesia ada di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melangkah di hari ini bersama-sama dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.